semuanya. Oke, sambil menunggu yang lainnya hadir. Gimana kira-kira masih semangat buat ngikutin Share Your Passion maratonnya? Pasti masih dong ya, karena bakal banyak ilmu-ilmu yang teman-teman bisa dapetin. Benar? Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, buat yang udah masuk boleh dong komennya. Oke. Nah, udah beberapa orang yang udah masuk di sini. Vinta langsung mulai aja ya teman-teman, karena di sini kan waktunya terbatas. Dan sebelumnya salam kenal semuanya. Saya Vinta Berliana, salah satu beauty entrepreneur Surabaya. Yang kesibukan saya saat ini adalah seorang karyawan BUMN Surabaya. Dan saya juga seorang putri Indonesia Jawa Timur favorit di tahun 2017. Nah, kali ini saya akan membagikan atau sharing mengenai tips manajemen waktu biar kita waktu kita itu selama satu hari tidak terbuang sia-sia. Karena pastinya kita di sini mungkin ya, kalau Vinta kan karyawan, jadi kan ada kegiatan lain selain mengerjakan Oriflame, bener kan? Nah, teman-teman juga harus tahu nih kalau Oriflame ini kan merupakan sebuah pekerjaan, di mana sebuah pekerjaan itu pastinya memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, kalau teman-teman sendiri kira-kira sudah menganggap Oriflame sebuah pekerjaan belum? Kalau Vinta pastinya sudah menganggap 100% Oriflame merupakan sebuah pekerjaan. Maka yang namanya pekerjaan itu memiliki waktu ya teman-teman, karena kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan itu seenak-enaknya gitu ya, kapan mau mengerjakan gitu, itu hasilnya juga nanti akan berbeda gitu kan ya. Nah, di sini Vinta mau ngasih tips ke teman-teman gimana sih cara memanajemen waktu Vinta dalam sehari-hari gitu kan ya. Yang pertama teman-teman harus tentuin skala prioritas gitu kan ya. Maksudnya gimana gitu kan. Nah, maksudnya adalah teman-teman di sini harus tahu mana pekerjaan yang harus dilakukan saat ini, mana pekerjaan yang tidak harus dikerjakan, kayak gitu. Karena kalau teman-teman tidak menentukan skala prioritas, maka nanti teman-teman akan tidak akan menghasilkan apa-apa di hari itu. Karena seperti kita tahu bahwa Oriflame itu sebuah pekerjaan, dan pekerjaan di Oriflame itu pastinya dalam sehari-hari kita harus memiliki rekrutan, kemudian kita juga harus membantu tim gitu kan ya, pekerjaan kita itu kemudian juga menghasilkan poin. Nah, kalau teman-teman belum mengerjakan ketiga hal ini, berarti teman-teman belum bisa memanage waktu teman-teman dengan baik, kayak gitu. Nah, bagaimana sih caranya ketika kita sudah memiliki prioritas untuk mengerjakan Oriflame? Nah, teman-teman di sini pastinya untuk menentukan skala prioritas gak bisa sama satu sama lain. Vinta bekerja mungkin teman-teman IRT gitu kan ya, atau mungkin teman-teman mahasiswa gitu kan ya, maka kesibukannya pun berbeda. Nah, kemudian skala prioritas yang membedakan kedua adalah tujuan kita bergabung. Tujuan teman-teman bergabung di sini mau apa gitu kan ya, mau hanya sebagai isengers atau memang mau benar-benar serius sukses di Oriflame. Karena kalau kita tidak bisa menentukan skala prioritas itu tadi, ya hasilnya juga akan berbeda, ya kan? Dan yang ketiga itu adalah kecepatan kita dalam mengerjakan tugas, gitu kan ya? Karena tidak semua orang itu bisa mengerjakan dua tugas sekaligus. Tidak semua orang bisa kita samakan. Mungkin kita bisa mengerjakan sambil follow up, kita bisa mengerjakan sambil rekrut gitu kan ya, sambil mengerjakan kerjaan kantor. Nah, belum tentu downline kita atau tim kita itu bisa melakukan hal yang sama, teman-teman. Maka dari itu, itulah pentingnya kita memiliki time management. Nah, kira-kira teman-teman di sini sudah pernah memiliki time management di Oriflame belum? Nah, ini penting banget ya, punya time management. Nah, kalau kita udah tahu
skala prioritasnya kita, maka yang selanjutnya adalah kita di sini membuat tabel sehari-hari atau tabel to-do list. Tabel to-do list ini sebenarnya udah kita kerjakan dari dulu waktu kita sekolah. Tapi sebenarnya kita kayak nggak sadar aja gitu. Kalau dulu waktu sekolah kan kita selalu ngerjain nih ya. Kita selalu punya yang namanya jadwal pelajaran. Nah, ternyata hal-hal yang seperti itu teman-teman itu berguna banget buat Oriflamers kayak kita yang mungkin karyawan dan Oriflamers gitu kan ya. Caranya adalah teman-teman bisa membuat tabel, kemudian ditulis tuh hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian teman-teman prioritaskan dulu jam-jam sibuknya. Nanti teman-teman di sela-sela sibuk itu nanti teman-teman bisa tulis atau kasih keterangan mengerjakan Oriflame di jam berapa. Semakin banyak waktu yang teman-teman berikan untuk Oriflame, maka hasilnya pun juga akan semakin besar. Tapi bukan berarti teman-teman memberikan waktu banyak di Oriflame tidak mengerjakan apa-apa. Maksudnya kayak gini, teman-teman sehari punya 8 jam ngerjain Oriflame, tapi nggak punya to-do list. Nah, itu salah ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman punya waktu, teman-teman harus tahu hari ini mengerjakan apa. Kayak gitu. Nah, dari kita bikin to-do list, kita kasih keterangan di sebelahnya bahwa hari ini aku udah selesai mengerjakan ini. Kayak gitu. Nah, sebenarnya Vinta juga bikin to-do list kayak gini karena dulunya Vinta seorang sekretaris direksi teman-teman yang pastinya mengikuti jadwal direksi gitu ya. Jadi mau nggak mau harus menyesuaikan gitu. Nah, dari situ Vinta terbiasa bikin yang namanya to-do list. Kalau dulu bikin to-do list direksi gitu kan ya. Nah, kali ini bikin to-do list diri sendiri. Kayak gitu. Dan teman-teman di sini dalam membuat jam kerja atau time management, tabel kerjanya tadi, jangan sampai bingung ya teman-teman. Kenapa kok bingung? Kalau teman-teman bingung, itu berarti artinya teman-teman lagi dalam fase malas yang berkepanjangan gitu ya. Males mikir gitu kan ya. Males kalau misalkan teman-teman nggak tahu caranya, teman-teman bisa tanya upline-nya gitu kan ya, bisa sharing gitu kan ya, gimana bikin time management IRT, gimana bikin time management mahasiswa gitu kan ya. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang karyawan nih sama seperti Vinta gitu ya, mungkin teman-teman bisa tiru time managementnya Vinta gitu. Kalau untuk time managementnya Vinta seperti yang tadi di awal udah Vinta jelasin, kalau Vinta sehari-hari yaitu pagi itu selalu menyempatkan 1 jam itu sudah pasti buat Oriflame ya. Jadi bangun tidur itu langsung cek WA ya. Kemudian sapa teman-teman ya kan. Kemudian kalau udah lewat waktunya 1 jam ya otomatis kita mengerjakan pekerjaan yang lainnya gitu teman-teman. Nah, kemudian Vinta kalau follow up gimana? Follow up pagi 1 jam itu. Waktunya kita follow up semua ya. Jadi follow up itu balasnya kapan? Balasnya nanti siang waktu istirahat. Karena kalau kita mengerjakan semua sekaligus, itu nggak akan ada selesainya. Jadi kita harus tahu waktu kita kapan. Kayak gitu. Jadi pagi follow up, siang balasin follow up teman-teman. Kemudian juga update status. Kayak gitu. Karena kan siang itu ada waktu istirahat sekitar 1 jam ya. Dan ini juga Vinta lagi di kantor. Nah, kemudian setelah siang waktu istirahat itu dipakai buat Oriflame, sore itu juga ada waktu buat dipakai Oriflame. Karena orang karyawan itu meskipun kita kerja kantoran, nggak selamanya 8 jam itu full ngerjain pekerjaan kantor. Ya kan? Karena aku tahu. Nah, di sela-sela itu kita harus mau, jangan sampai mentang-mentang ada waktu kosong di kantor kita scrolling. Nah, karena kita udah punya to-do list atau time management kita harus mau ngapain hari ini, pastinya nggak mungkin ya kita punya waktu buat scroll kayak gitu teman-teman. Nah, menentukan skala prioritas itu ibaratnya kita itu lagi punya botol. Nih teman-teman, kita tuh punya botol. Kemudian kita punya pasir, kita punya batu besar, kemudian kita juga punya kerikil di mana kita memasukkan pasir, batu besar dan kerikil ke dalam botol. Untuk prioritas yang benar,
kita harus memasukkan batu besar dulu ya. Ini merupakan prioritas utama yang penting banget pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah kerikil teman-teman, ini yang penting aja. Kemudian yang ketiga ini pasir ya. Biasanya pasir ini yang nggak penting-penting banget ya, scrolling IG gitu ya, nonton drakor gitu kan ya, itu kita masukin lebih dulu ke dalam botol. Padahal harusnya kita memasukkan batu besarnya dulu, kemudian kerikil, kemudian pasir. Nah kalau seperti itu semuanya akan masuk teman-teman. Emang Mbak Vinta nggak nonton drakor? Nonton kok, pokoknya yang penting to-do list hari itu udah selesai. Kayak gitu teman-teman. Nah sebenarnya nggak banyak materinya, cuman itu aja. Nah di sini Vinta juga mau langsung tanya jawab aja. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau menanyakan gimana sih Vinta selama Oriflame kayak gitu sambil kerja. Kadang juga Sabtu Minggu Vinta kalau ada job juri ya juri teman-teman seperti itu. Nah ini aku baca pelan-pelan ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa silakan teman-teman. Gitu, karena 4 menit lagi waktunya selesai. Nah kira-kira itu aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tadi nih balik lagi ke toples nih, kalau misalkan teman-teman memasukkan pasir dulu ke dalam toplesnya, ke dalam gelas botolnya itu, maka udah pasti pekerjaan kalian nggak akan selesai gitu kan ya. Ya gitu aja sih teman-teman, sharing time management dari Vinta. Semoga teman-teman yang punya tim karyawan atau memiliki kesibukan lebih dari satu selain Oriflamers bisa lebih memanage waktunya dengan menentukan skala prioritas ya, dengan menentukan tujuan dulu, kemudian apa yang ingin dicapai di Oriflame, dan pastinya goals ya teman-teman, goals atau tujuan itu tadi. Nah ini waktunya masih ada 3 menit lagi teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau tanya bisa langsung ditanyakan aja, nggak apa-apa. Karena sebenarnya penting banget ya time management itu, karena kalau misalkan kita nggak punya time management, kita pastinya akan merasa kita tuh sibuk banget gitu loh teman-teman. Kita tuh ngerasa kayak aduh nggak deh Oriflamer, aku udah sibuk banget gitu kan, aku kerja kayak gitu. Padahal ya itu tadi, kalau kita bisa bikin time management yang bagus ya, itu nggak akan ada yang namanya kita sibuk gitu kan ya. Kalau kita sibuk berarti sebenarnya waktu kita yang kita pakai dalam sehari-hari itu nggak seluruhnya waktu produktif. Aku reminder lagi, waktu produktif di Oriflame itu ada 3, yaitu menghasilkan poin, menghasilkan rekrutan ya, dan membina tim. Kalau kita sehari-hari tidak melakukan ketiga hal ini atau tidak ada hasil dari ketiga ini tadi, berarti teman-teman di sini masih belum mengerjakan Oriflame-nya. Kayak gitu. Wow, siang ini banyak yang ikutan. Terima kasih banyak. Nah, di sini oke. Nah teman-teman, memang membuat skala prioritas itu nggak mudah, tapi kalau teman-teman mau sukses di Oriflame, memang kita itu harus mau nggak mau memilih perubahan gitu ya, karena tidak ada perubahan tanpa sebuah pengorbanan gitu kan ya. Mungkin teman-teman awal sebelum Oriflamers lebih suka nongkrong gitu kan ya, lebih suka jalan-jalan, lebih suka nonton drakor gitu kan ya. Tapi ketika teman-teman udah nyemplung di sini, teman-teman ya itu tadi, kalau memang mau memiliki sebuah perubahan, ya pastinya harus ada sebuah pengorbanan. Tapi pengorbanan di Oriflame ini hasilnya sebanding kok, ya kan? Kalian bisa dapat bonus bulanan, kalian bisa dapat reward jalan-jalan, bisa dapat cash award, dan bahkan kalau teman-teman lebih tinggi lagi levelnya, teman-teman bisa mendapatkan reward yang lebih lengkap lagi kayak gitu. Kira-kira
Itu aja teman-teman dari Vinta yang bisa Vinta sampaikan siang hari ini. Semoga nanti kedepannya Vinta dikasih kesempatan lagi buat ngisi live kayak gitu ya. Terima kasih manajemen Surabaya. Baik teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godaimen.